Nah, ini apa yang bisa dilakukan terutama sekarang masyarakat harap-harap cepat, jangan-jangan ada saya nih di sana yang datanya tercuri? Kalau dari data yang saya lihat sih, sepertinya belum banyak ya data masyarakat yang lahirnya di atas tahun berapa ya, 1926. Ya pasti si hackers ini dia punya 279 juta data ini gitu. Yang jadi masalah adalah yang beli siapa saja yang sudah terlanjur beli gitu. Iya, Kan dijualnya murah, cuma $6.000, iya, iya, iya. 180 juta. Dengan data sebanyak ini saya pikir itu harga yang cukup murah Murah. gitu. Oke. Nah, tapi sekarang untuk kita yang punya data gitu, apa yang bisa dilakukan? Apa karena sudah kadung bocor dan nggak tahu apakah data saya yang bocor atau enggak, apa langkah preventif yang bisa dilakukan oleh Nah, masyarakat sekarang? ini masalah klasik kita, Mbak, ketika yang sumber kebocoran itu adalah penyelenggara layanan elektronik. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, masyarakat ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa menjadi korban saja gitu. Karena apa? Kita tidak punya kemampuan untuk bilang kepada si pemilik layanan itu, Anda harus mengamankan seperti ini loh, nggak bisa Iya. begitu. Memiliki smartphone tidak menjadikan Anda seseorang yang pintar. Sekali Anda masuk ke dalam internet, maka privasi Anda sudah terancam untuk dibongkar. Ini tidak terbatas kepada individu, bahkan lembaga dan negara pun bisa juga terkena. Seperti yang kita lihat pada video di awal, ada sekitar 279 juta data penduduk pribadi Indonesia yang bocor dan dijual di internet. Pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa mengenai data yang terlanjur tersebar di internet dan menganggap diri mereka juga sebagai korban. Akibatnya, publik geram kepada pemerintah karena tidak melindungi data-data mereka. Mungkin orang awam menyayangkan kinerja pemerintah, namun sebagai pakar cyber, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan. Melalui sebuah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Badan Internasional, mereka mendapati bahwa dari 63 negara yang berpartisipasi, Indonesia berada di peringkat 56 untuk literasi digital. Jika mengetahui data tersebut, tidak heran jika orang-orang Indonesia sangat mudah untuk terjebak dengan penipuan berbasis digital. Atau dalam kasus ini, negara kita memiliki keamanan yang sangat buruk dalam sistem digital. Namun bagi kalian yang bertanya, memang apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang jika mengetahui data pribadi kita? Yang pertama, permintaan pinjaman uang dengan identitas orang lain. Analisis keamanan cyber menyebut bahwa data pribadi curian itu kini bisa digunakan untuk melakukan pinjaman dengan identitas orang lain. Orang tersebut bisa memasukkan nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah, dan menggunakan foto orang yang sudah bocor dalam data tersebut untuk melakukan pinjaman online. Akhirnya, orang yang dicuri datanya lah yang ditagih oleh peminjam dana, bukan orang yang menggunakan datanya. Dan yang kedua, akun pribadi Anda terancam untuk diretas. Mari kita berasumsi bahwa ada orang Indonesia yang sempat membeli data-data tersebut. Dengan data-data pribadi tersebut, orang itu dapat meretas akun media sosial, email, bahkan rekening bank pribadi Anda. Dia bisa melakukan hal tersebut karena memiliki informasi-informasi yang harusnya Anda ketahui seorang. Dan sistem keamanan yang ada tidak bisa mengidentifikasi tindakan orang yang ingin meretas akun Anda. Sebab dengan memiliki informasi pribadi tadi, wajar sistem akan menyangka bahwa Anda mencoba masuk ke dalam akun Anda. Parahnya lagi, setelah orang ini masuk, dia bisa mengubah kata sandi Anda, yang bisa membuat Anda kehilangan akses dalam akun pribadi Anda. Meski hanya memiliki dua dampak tadi, namun akibat yang ditimbulkan sangatlah besar. Mengingat kita hidup di zaman yang berbasis teknologi, maka sangat penting untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan keamanan akun Anda. Jadi, setelah dicuri, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak ada. Data pribadi yang sudah diperjualbelikan tidak dapat kita cegah kembali.
karena apa yang sudah ada di internet, maka selamanya akan ada di internet. Namun kita masih bisa meningkatkan keamanan dari serangan digital. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama, ganti semua informasi pribadi Anda. Nomor telepon, sandi email, sosial media, pekerjaan, bahkan kalau bisa ganti alamat rumah kalian dengan cara berpindah rumah. Ini adalah upaya yang bisa kalian lakukan untuk membuat data-data yang bocor tersebut tidak valid lagi. Dan ini hanya berlaku untuk beberapa data saja. Data seperti nama lengkap Anda, nomor induk kependudukan, dan nama ibu kandung Anda tidak dapat kalian ubah. Tapi setidaknya dengan usaha ini, kalian masih bisa melindungi diri dari serangan digital para hacker dunia maya. Yang kedua, tingkatkan sistem keamanan Anda dengan mengaktifasi sistem autentikasi 2 faktor. Sistem ini umum dimiliki oleh email, sosial media, atau aplikasi m-banking Anda. Dengan mengaktifkan sistem ini, para peretas tidak gampang masuk dengan hanya sekedar memasukkan kata sandi Anda. Namun, sistem ini akan mengirimkan kode unik melalui nomor telepon pribadi Anda. Jadi, dengan mengaktifkan sistem ini, Anda masih bisa melindungi akun-akun pribadi Anda. Hanya 2 hal tersebut yang dapat membantu Anda terlindungi dari risiko serangan hacker kepada akun-akun pribadi Anda. Dan meski sudah melakukan 2 hal tersebut, Anda masih belum bisa lepas dari ancaman peretasan, sebab data yang sudah bocor tadi kini sudah berada di internet untuk selamanya. Kedepannya, masyarakat Indonesia memiliki tantangan untuk jadi lebih pintar dalam literasi digitalnya. Saya Arya Purnama, logging out.